Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop a low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang penimbangan karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyono dengan NIM 212021181. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang penimbangan karya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 3 ingin meminta izin kepada dosen pengampu Bapak Dr. Fadil Yamali SEAKMM untuk melanjutkan menyampaikan materi. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian penimbangan karya atau performance appraisal. Penimbangan karya merupakan padanan kata dari performance appraisal dan padanan kata lainnya adalah penilaian prestasi kerja, penilaian karya, dan penimbangan unjuk kerja. Banyak istilah bahasa Indonesia yang digunakan sebagai terjemah dari performance appraisals. Ada 3 hal yang harus dievaluasi dalam penimbangan karya, yaitu hasil kerja, perilaku, dan karakteristik pada diri karyawan. Penilaian terhadap hasil kerja dilakukan jika yang diperhitungkan adalah output yang dihasilkan karyawan. Penilaian lainnya yang dilakukan terhadap karakteristik pribadi yang dimiliki karyawan. Bentuk penilaian ini merupakan penilaian paling lemah karena seringkali karakteristik pribadi tidak berkaitan langsung dengan ujuk kerja seseorang. Selanjutnya adalah tujuan penimbangan karya. Penimbangan karya memiliki beberapa tujuan yang didapat dikelompokkan menjadi 3 tujuan utama, yaitu tujuan strategis, tujuan administratif, dan tujuan pengembangan karyawan. Yang pertama adalah tujuan strategis dari penimbangan karya adalah untuk menghubungkan aktivitas karyawan dengan tujuan organisasi. Ini berarti organisasi menilai apakah karakteristik perilaku dan hasil kerja yang ditampilkan karyawan mengarah pada pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Yang selanjutnya adalah tujuan administratif. Penimbangan karya juga dilakukan untuk keputusan-keputusan administratif seperti peningkatan gaji karyawan, promosi, mutasi, pemutusan hubungan kerja, dan pemberian penghargaan atas prestasi kerja. Yang selanjutnya adalah tujuan pengembangan karyawan. Dalam tujuan pengembangan ini, hasil penimbangan karya digunakan untuk memberikan konseling dan bimbingan, serta merancang program pelatihan dan pengembangan bagi karyawan yang dianggap kurang prestasi. Dalam hal ini, penimbangan karya tidak hanya melihat definisi dalam hasil kerja karyawan, tetapi juga penyebab dari definisi tersebut, misalnya kurangnya keterampilan, masalah motivasi kerja, dan beberapa hal lain, baik di dalam maupun di luar diri karyawan, yang mengakibatkan karyawan tersebut bekerja kurang optimal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Fepi Juliana. Karakteristik alat penimbangan karya. Menurut di BDKK 1994, apapun tujuan dari penimbangan karya, semua bentuk penilaian harus memiliki karakteristik alat penilaian yang baik, yaitu valid, reliable, praktis, relevan, adil, dan diskriminatif. 1. Valid artinya mengukur apa yang hendak diukur. 2. Reliable atau dapat diandalkan, yaitu alat penilaian secara konsisten mengukur apa yang hendak diukur. 3. Praktis dalam arti alat penilaian sudah tersedia, masuk akal, dan dapat diterima oleh mereka. 4. Relevansi penimbangan karya yang berarti seberapa baik alat penilaian merefleksikan kriteria dari unjuk kerja yang akan dinilai. 5. Adil artinya alat penilaian harus bebas dari bias gender dan minoritas. 6. Diskriminatif artinya alat penilaian dapat membedakan unjuk kerja antar satu karyawan dengan karyawan lainnya. Pihak penilai penimbangan karya. Dalam proses penimbangan karya, ada beberapa pihak yang dapat melakukan penilaian terhadap anggota sumber daya manusia yang ada di organisasi atau perusahaan. Pihak yang terlibat dalam penimbangan karya terdiri dari atasan, bawahan, dan pihak eksternal. Penimbangan karya oleh pihak terlibat dapat dilakukan dengan secara berikut, yaitu 1. Penilaian berasal dari atasan karyawan. 2. Penilaian berasal dari rekan kerja. 3. Penilaian pribadi. 4. Penilaian atasan dari karyawan. Dan kelima, penilaian dari pihak lain. Terima kasih kepada Saudari Fepi atas penyampaian materinya.
Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Intan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Nurjana, NIM 2120211160, akan membacakan materi tentang kesalahan penimbangan karya dan optimalisasi penimbangan karya. Kesalahan penimbangan karya. Menurut Munandar, tahun 2014 mengelompokkan kesalahan tersebut dalam 3 jenis kesalahan, yaitu yang pertama, kesalahan konstan. Kesalahan konstan meliputi kesalahan kelembutan, kesalahan kekerasan, kesalahan kecenderungan. Yang kedua, kesalahan faktor dominan yang meliputi dampak halo, dampak kesan pertama, dampak perilaku terakhir, dan juga dampak hasil penilaian sebelumnya. Yang ketiga, kesalahan egosentrik yang meliputi kesalahan kontras dan juga kesalahan kesamaan. Optimalisasi penimbangan karya. Proses dalam optimalisasi penimbangan karya adalah penggunaan alat penilaian, menyiapkan penilai, dan pelaksanaan penimbangan karya. Pertama, penggunaan alat penilaian. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penimbangan karya berkaitan dengan alat penilaian. Setiap organisasi atau perusahaan memiliki tujuan dan budaya yang berbeda dengan organisasi atau perusahaan lain. Yang kedua, menyiapkan penilai. Hal penting kedua dalam penimbangan karya adalah penilai, yaitu orang yang melakukan penilaian. Karena setiap penilai memiliki karakteristik pribadi dan kemampuan yang berbeda, maka penilai dapat melakukan berbagai kesalahan dalam melakukan penilaian. Yang ketiga, pelaksanaan penimbangan karya. Hal penting terakhir dalam penimbangan karya adalah pelaksanaan penimbangan karya secara periodik, konsisten, bersinambung. Selain itu, organisasi harus memonitor kegiatan penimbangan karya, memberikan umpan balik kepada karyawan yang dinilai mengenai hasil penimbangan karyanya, dan menindaklanjuti hasil penilaian agar penilaian dirasakan manfaatnya oleh penilai dan karyawan yang dinilai. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Intan atas materi yang telah disampaikan. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Maya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maya Imron dengan NIM 2120211166. Di sini saya akan membacakan materi tentang teknik penimbangan karya. Setelah mengetahui bagaimana cara mengoptimalkan hasil penimbangan karya, maka perlu diketahui teknik penilaian yang tepat dalam pelaksanaannya. Teknik pelaksanaan penilaian penimbangan karya dilakukan yang pertama itu berdasarkan hasil kerja. Teknik penilaian terhadap hasil kerja yang umum digunakan adalah manajemen by objektif. Teknik ini didasarkan pada adanya sasaran atau tujuan yang secara objektif dapat diukur dan disepakati oleh karyawan dan atasannya. Karena karyawan secara aktif berpartisipasi dalam menentukan sasaran, maka karyawan memiliki arah yang lebih jelas dan lebih termotivasi dalam menjalankan pekerjaannya. Selain itu, sasaran ini akan membantu karyawan dan atasan untuk mendiskusikan unjuk kerja yang ditampilkan karyawan, serta cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan unjuk kerja. Karena penilaian dilakukan terhadap hasil kerja yang ditunjukkan karyawan dan bukan kepribadiannya, maka bias subjektif dalam pengukuran MBO ini dapat dikurangi. Namun, pada kenyataannya, teknik MBO ini juga memiliki kelemahan, antara lain sasaran yang ditetapkan terlalu ambisius atau terlalu spesifik sehingga sulit untuk dicapai karyawan. Yang kedua itu teknik penilaian berdasarkan perilaku. Dalam penilaian unjuk kerja berdasarkan perilaku, salah satu teknik yang digunakan adalah Criteria Incident Method. Dalam metode ini, penilai menuliskan berbagai pernyataan yang menggambarkan perilaku-perilaku yang baik dan buruk yang berkaitan dengan unjuk kerja karyawan. Critical incident atau kejadian-kejadian kritis yang dituliskan dalam pernyataan juga meliputi penjelasan singkat mengenai apa yang terjadi. Yang ketiga atau yang terakhir itu adalah teknik penilaian berdasarkan karakteristik pribadi. Dalam penilaian unjuk kerja berdasarkan karakteristik pribadi, salah satu alat yang sering digunakan adalah Graphic Rating Scales. Pada teknik ini, setiap karakteristik dinilai berdasarkan skala tertentu, misalnya skala 1 sampai dengan 5. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Lucia Amelia, NIM 158. Izin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya, apa pentingnya penimbangan karya bagi karyawan dalam hubungan dengan organisasi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa pentingnya penimbangan karya bagi karyawan dalam hubungan dengan organisasi? Penimbangan karya penting karena dapat menentukan karyawan yang membutuhkan pelatihan dan membantu mengevaluasi hasil dari pelatihan. Penimbangan karya dapat memberikan umpan balik tentang kekuatan dan kelemahan dari karyawan. Penimbangan karya juga bisa digunakan untuk memvalidasi teknik seleksi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Mariska dengan NIM 21201085. Perwakilan dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan untuk kelompok 3. Pertanyaannya, jelaskan jenis-jenis kesalahan yang sering terjadi saat proses penimbangan karya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jelaskan jenis-jenis kesalahan yang sering terjadi saat proses penimbangan. Kesalahan yang sering terjadi dalam proses penimbangan yaitu kesalahan konstan, meliputi kesalahan kelembutan, yaitu kecenderungan untuk memberi nilai murah dalam penimbangan karya. Kesalahan kekerasan, yaitu kecenderungan untuk terlalu keras atau pelit dalam menilai karyawan. Dan kesalahan kecenderungan berpusat, yaitu kecenderungan yang memberi nilai rata-rata kepada semua karyawannya, sehingga tidak ada karyawan yang menonjol baik atau tidak baik. Yang kedua, kesalahan faktor dominan, yang meliputi dampak halo, yaitu penilai memberikan penilaian berdasarkan kesan-kesan global, serta memberikan nilai yang sama pada semua dimensi penilaian. Dampak kesan pertama, yaitu penilai memberikan nilai berdasarkan kesan pertama yang dibentuknya terhadap karyawan, bukan berdasarkan unjuk kerjanya selama periode penilaian. Dampak perilaku terakhir, yaitu penilai memberikan penilaian hanya berdasarkan perilaku yang terlihat pada akhir periode penimbangan karya. Dan yang terakhir, dampak hasil penilaian sebelumnya, yaitu penilaian dilakukan hanya berdasarkan hasil penilaian yang sebelumnya dan bukan unjuk kerja pada periode penilaian yang berjalan. Yang ketiga, kesalahan egosentrik yang meliputi kesalahan kontras, yaitu kecenderungan untuk menilai orang lain berdasarkan perbandingan dengan diri penilai sendiri atau dengan orang lain dan bukan berdasarkan standar objektif. Yang kedua, kesalahan kesamaan, yaitu penilai kecenderungan menilai orang lain sesuai dengan persepsi penilai. Sekian, terima kasih. Selvi Maharani dengan NIM 2120211084 dari kelompok 4. Pertanyaan saya, bagaimana penimbangan kerja dapat meningkatkan kinerja karyawan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana penimbangan karya dapat meningkatkan kinerja karyawan? Dengan penimbangan karya, karyawan dan perusahaan akan semakin mengerti kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Nantinya, hasil dari penimbangan karya akan menjadi motivasi karyawan untuk memperbaiki dan terus meningkatkan kinerja yang selama ini sudah dilakukan. Perkenalkan, nama saya Fadila Ulfa dengan NIM 2120211080, perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan penilaian pribadi dalam penimbangan karya. Sekian, terima kasih. Yang dimaksud dengan penilaian pribadi adalah karyawan menilai sendiri. Penimbangan karya juga dapat dilakukan oleh karyawan itu sendiri atau self-evaluation. Penilaian pribadi ini merupakan penilaian yang lebih sesuai untuk tujuan pengembangan daripada evaluatif. Melalui penilaian pribadi, karyawan dapat lebih mengatur kegiatannya serta mengembangkan dirinya. Di sisi lain, penilaian pribadi ini akan mengurangi sikap efisiensi karyawan terhadap penilaian yang dilakukan orang lain dan dapat merupakan alat yang baik untuk menstimulasi munculnya diskusi antara karyawan dengan atasan mengenai hasil kinerja, serta hambatan dan dukungan yang dialami karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 atas nama Yofrizal Haralkan, NIM 300.
ingin bertanya kepada kelompok 3. Aspek-aspek apa saja yang dinilai dalam penimbangan karya? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Aspek-aspek apa saja yang dinilai dalam penimbangan karya? Aspek-aspek yang dinilai dalam penimbangan karya antara lain yang pertama itu ketepatan waktu pada kehadiran, yang kedua kemampuan interpersonal, yang ketiga itu prestasi karyawan, yang keempat kemampuan komunikasi, yang kelima kemampuan delegasi wewenang, yang keenam manajemen waktu, yang ketujuh produktivitas kerja, yang kedelapan kerjasama dan kolaborasi, yang kesembilan itu problem solving. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Berliantoro Pematang dengan NIM 2120121299. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mengajukan sebuah pertanyaan, yaitu jelaskan kelebihan dan kekurangan dalam melakukan penimbangan karya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7, jelaskan kelebihan dan kelemahan dalam melakukan penimbangan karya. Beberapa kelebihan dari penimbangan karya yaitu 1. Sebagai motivasi bagi karyawan di perusahaan. 2. Loyalitas karyawan pada perusahaan. 3. Dapat meningkatkan komunikasi antar manajer dan setiap karyawan. 4. Dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. 5. Dapat memperjelas harapan dan sasaran bagi karyawan. Sedangkan kelemahannya yaitu 1. Membutuhkan banyak waktu untuk melakukan. 2. Mengembangkan persaingan yang tidak sehat di tempat kerja. 3. Menciptakan lingkungan kerja yang penuh tekanan. 4. Menggunakan jenis performance appraisal yang salah. 5. Mengadopsi sasaran yang tidak masuk akal. Yeah.